Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juliana Devi Apsari dengan NIM 28027055471. Pada video ini, saya akan membahas tentang kenaikan PPN dan UMR rendah, tantangan menuju kehidupan sehat dan sejahtera, terkait SDG nomor 3, kehidupan sehat dan sejahtera. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Mari kita mulai. Latar belakang masalah. Kenaikan PPN dan ketimpangan UMR menjadi isu krusial yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Kebijakan ini beresiko menurunkan daya beli, meningkatkan kesenjangan sosial, dan menghambat akses layanan kesehatan, bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan SDG 3. SDG 3 menekankan akses kesehatan yang merata, namun kenaikan PPN dapat meningkatkan harga obat dan layanan medis, sehingga menyulitkan kelompok rentan. Ketimpangan UMR memperburuk situasi dengan melemahkan daya beli di berbagai daerah, berdampak pada gizi, kesehatan, dan kesejahteraan. Dengan rencana kenaikan PPN menjadi 12% pada tahun 2025, diperlukan kebijakan inklusif untuk melindungi kelompok rentan dan memastikan akses adil terhadap kebutuhan dasar. Rumusan masalah. Rumusan masalah dibagi menjadi tiga. Yang pertama, bagaimana dampak kenaikan PPN terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Lalu yang kedua, sejauh mana ketimpangan UMR mempengaruhi akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Lalu yang ketiga, bagaimana kebijakan pemerintah dapat mengakomodasi prinsip keadilan sosial dalam penerapan kenaikan PPN dan pengaturan UMR. Dari wawancara yang telah dilakukan, kami mendapatkan hasil temuan yang telah dibagi ke dalam tiga bagian. Di antaranya yang pertama adalah pegawai dengan gaji setara atau di bawah UMR. Yang pertama, mereka cenderung untuk tidak membelanjakan uang dan daya beli terhadap barang-barang rendah. Lalu yang kedua, mereka sebagian mengurangi konsumsi makanan yang bergizi. Lalu yang ketiga, mereka cenderung untuk menurunkan standar kebutuhan sehari-hari. Lalu yang keempat, mereka cenderung mengalami diskriminasi dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Lalu yang kedua, wirausahawan kelas menengah ke bawah. Yang pertama, mereka cenderung untuk meningkatkan harga jual karena naiknya bahan baku. Lalu yang kedua, mereka sulit untuk menentukan harga jual yang seimbang dan pas dengan daya beli konsumen. Lalu yang ketiga, rintangan untuk mewujudkan kehidupan sehat dan sejahtera. Yang pertama, keterbatasan dana menyebabkan orang tidak mampu memprioritaskan kesehatan. Yang kedua, kualitas hidup menurun karena sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar. Lalu yang ketiga, keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan. Solusi yang ditawarkan. Bagi pegawai dengan gaji setara atau di bawah UMR. Yang pertama, mengelola keuangan secara lebih cermat dengan memprioritaskan kebutuhan pokok dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Jadi, bisa membuat anggaran yang ketat agar penghasilan cukup untuk kebutuhan utama. Lalu yang kedua, meningkatkan keterampilan dan mengembangkan diri agar memperoleh pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Bisa mengikuti pelatihan atau kursus untuk meningkatkan peluang kerja yang lebih baik. Lalu, bagi pengusaha kecil hingga menengah, yang pertama, mencari bahan baku dengan harga yang lebih terjangkau tanpa menurunkan kualitas produk. Pengusaha menjalin kerjasama dengan pemasok alternatif yang lebih ekonomis. Lalu yang kedua, mencari strategi inovatif yang lebih menarik pelanggan dan menjaga pelanggan. Pengusaha bisa menawarkan promo, layanan khusus, atau menyesuaikan produk dengan tren pasar. Lalu yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional seperti memanfaatkan teknologi untuk pemasaran agar menjangkau lebih banyak pelanggan. Bisa menggunakan media digital dan e-commerce. Bagi pemerintah, yang pertama, mengevaluasi ulang kebijakan kenaikan PPN agar tidak memberatkan kelompok masyarakat ekonomi lemah. Pemerintah mengkaji dampak kenaikan pajak dan mempertimbangkan pengecualian untuk kebutuhan dasar. Yang kedua, memberikan edukasi keuangan yang baik agar masyarakat dapat mengelola keuangan yang dengan lebih baik. Pemerintah mengadakan program literasi finansial agar masyarakat lebih bijak dalam mengatur keuangan. Lalu yang ketiga, memberikan program yang tepat sasaran bagi masyarakat yang terdampak kenaikan PPN dan rendahnya UMR.
Pemerintah menyediakan bantuan atau subsidi bagi kelompok rentan agar dapat daya belinya tetap stabil. Lalu yang keempat, meningkatkan transparansi anggaran serta meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Pemerintah bisa memastikan penggunaan pajak itu jelas dan meningkatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Kesimpulan, kesimpulan yang didapat dari wawancara mengenai kenaikan PPN dan UMR rendah, tantangan menuju kehidupan sehat dan sejahtera adalah sebenarnya sah-sah saja jika pemerintah ingin menaikkan PPN sebanyak 12%. Namun sebelumnya, pemerintah juga harus menaikkan dulu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan transparansi pengelolaan pajak dan penggunaan anggaran yang jelas. Dengan begitu, masyarakat tahu kalau uang pajak yang diberikan pada akhirnya akan bermanfaat kepada mereka sendiri. Refleksi pribadi. Menurut penulis, dari hasil wawancara yang dilakukan kepada para narasumber, banyak narasumber keberatan dengan kenaikan PPN karena upah minimum masih rendah. Sementara, beberapa barang yang dikenakan pajak seperti software, laptop, ponsel tetap dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan. Kenaikan ini juga berdampak negatif pada UKM karena masyarakat lebih memilih menabung daripada berbelanja, yang dapat melemahkan perekonomian lokal. Namun, beberapa narasumber setuju dengan kenaikan PPN jika pemerintah lebih transparan. Oleh karena itu, pemerintah perlu membangun kembali kepercayaan publik agar kebijakan ini bisa diterima dengan baik. Sekian dan terima kasih.